Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nabila Rosalita, NIM 33202003. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika tahun 2020. Di sini saya selalu membuat tugas mingguan pada MK mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunardi, Master Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai tentang menganalisis pengembangan terhadap media pembelajaran matematika. Stay tune terus ya, semoga bermanfaat. Pada tahun 2013 dan 2014, kurikulum di Indonesia mengalami transisi dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013. Pelajaran yang diterapkan di satuan pendidikan, terutama di jenjang pendidikan dasar, terlalu padat dan tumpang tindih, sehingga kurikulum 2006 disempurnakan dalam kurikulum 2013. K13 bertujuan untuk mendorong siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan komunikasikan, yaitu mempresentasikan yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru di sekolah tersebut. Siswa akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang mereka temukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam skema K13 diselenggarakan untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu serta kehidupan pada siswa tersebut. Lanjutan dari pembahasan pendahuluan tadi, implementasi K13 menuntut pemahaman guru secara komprehensif tentang konsep, penyusunan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Guru memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kurikulum. Salah satu keberhasilan kurikulum itu tergantung pada aktivitas dan kreativitas seorang guru dalam mengembangkan dan merealisasikannya suatu materi yang akan diajarkan. Guru juga harus mampu melaksanakan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan proses pembelajaran menurut hasil observasi termasuk ke dalam kriteria kurang terlaksana. Proses pembelajaran yang dilakukan guru tidak sesuai dengan RPP yang disusun sehingga guru belum sepenuhnya mengimplementasikan proses pembelajaran dalam K13. Pelaksanaan proses pembelajaran berdampak pada kualitas peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran seharusnya berjalan dengan efektif, efisien, dan bermakna sehingga ilmu yang dipelajari dapat terserap dengan baik. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai analisis kebutuhan tentang pengembangan media pembelajaran pada
pelajaran matematika. Oke, baiklah. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah media pembelajaran matematika dengan mengacu pada meningkat kreativitas siswa dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Kegiatan analisis kebutuhan dimulai dengan analisis kurikulum, yang kedua analisis konsep atau materi, dan yang terakhir adalah analisis karakter siswa. Yang pertama itu mengenai analisis kurikulum. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD tertentu. Pembelajaran di kelas sudah disesuaikan dengan standar kompetensi atau SK, kompetensi inti itu KI, dan kompetensi dasar atau KD pada K13 yang berasal dari pemerintahan. Guru di sekolah menggunakan buku pegangan guru dan juga menggunakan LKS yang disusun oleh guru-guru matematika di sekolah tersebut, sehingga siswa menggunakan bahan ajar berupa buku pegangan siswa dan LKS yang diberikan oleh guru. LKS yang digunakan sebagai latihan-latihan soal yang mengacu sesuai dengan KD yang akan dicapai. Analisis kurikulum difokuskan pada analisis SK dan KD yang tercantum pada standar isi. Yang kedua, analisis materi. Analisis konsep atau materi bertujuan untuk menentukan isi dan materi pembelajaran atau pelajaran yang dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga itu analisis karakter siswa. Analisis karakteristik siswa dilakukan untuk mengetahui suatu karakter siswa yang meliputi usia, umur, kesukaan siswa, keaktivitas siswa dalam pembelajaran, dan kesulitan yang ditemui oleh siswa dalam proses mengerjakan soal serta memahami dan yang lainnya mengenai pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu lanjutan dari karakteristik siswa tadi. Kesesuaian karakteristik sasaran media sesuai dengan karakter siswa peserta didik, sehingga media yang digunakan dapat memotivasi dan memberikan kemudahan akan memahami dari peserta didik. Ada beberapa penjelasan, yaitu media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dirancang harus menarik perhatian dan memotivasi minat peserta didik. Tentunya juga disesuaikan dengan bahan ajar yang telah kita buat sebelumnya. Yang kedua, kejelasan materi yang diajar. Kejelasan pesan atau materi yang diajar melalui media pembelajaran. Media yang digunakan memberi pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik, atau yang harus bisa memotivasi peserta didik tersebut agar tidak sulit memahami sebuah materi yang diberikan. Yang ketiga, mudah digunakan atau diakses oleh peserta didik. Mudah digunakan oleh peserta didik, media pembelajaran yang telah kita buat harus dapat memudahkan peserta didik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Semisal, kalau kita membuat video pembelajaran, maka durasinya harus sesuai dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya. Maksimal peserta didik tingkat PAUD tidak lebih dari 10 menit, dan tingkat SD itu 10 menit, tingkat SMP itu 15 menit, dan tingkat SMA itu bisa dari sekitar 20 menit sampai 30 menit. Dan yang terakhir itu bisa dipahami atau mudah dipahami. Memudahkan pemahaman, media pembelajaran yang digunakan tidak mempersulit pemahaman peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkat pencapaian perkembangannya, baik melalui proses dalam melakukan kegiatan yang telah dirancang pendidik, ataupun melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan didampingi oleh orang tua sebagai fasilitator atau fasilitator di rumah sebagai pengganti guru di sekolah.
Dan alhamdulillah akhirnya kita udah selesai dalam membahas pembahasan yang telah saya jabarkan tadi. Lebih dan kurang saya meminta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Mungkin banyak sekali kekurangan kata, salah pengucapan, dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan juga. Stay safe terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke.